Selamat malam jemaat yang terkasih, kita berjumpa kembali di dalam jam doa Rebo. Dan pada hari ini kita hendak belajar dari apa yang dituliskan oleh Philip Yancey yang sudah memasuki di bab yang ke-9 dengan sebuah judul Mujizat Kilasan Supranatural. Dan sebelum lebih jauh kita belajar, saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian, Mujizat Itu Nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi kita pujikan. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita pujikan sekali lagi dari atas pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku percaya,
mujizat itu nyata. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, ketika kami mencoba membuka diri kami dan jujur di hadapan Tuhan, kami berharap kami boleh mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Apalagi tatkala kami ada dalam situasi-situasi tertentu, ketika kemanusiaan kami berjuang dan kami mendapatkan jalan buntu, ya Tuhan. Tetapi terkadang ketika kami diperhadapkan kepada mujizat-mujizat yang di luar dari apa yang kami harapkan, kami ini tiba-tiba bisa menjadi seseorang yang mencoba untuk mengevaluasi apakah ini sesungguhnya mujizat yang datangnya dari Tuhan. Kami tiba-tiba bisa menjadi seorang komentator yang mengomentari peristiwa-peristiwa yang terkait dengan mujizat-mujizat itu. Bapa, pada malam hari ini kami kembali mau belajar dari kebenaran firman-Mu, belajar dari seseorang yang sudah menuliskan tentang hal mujizat ini. Biarlah kami dibukakan oleh Tuhan pikiran dan hati kami, sehingga kami juga boleh memahami mujizat ini dengan benar, ya Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami pada malam hari ini. Berkati kami sekali lagi dengan hikmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saya ingin membacakan dua bagian firman Tuhan. Yang pertama terambil dari Yohanes 6. Yohanes 6 itu ada beberapa bagian yang saya ingin bacakan secara lompat-lompat, agar kita paling tidak juga bisa memahami hampir keseluruhan cerita di dalam pasal ini. Yang diawali dari sebuah mujizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu memberi makan 5.000 orang laki-laki. Saya akan bacakan demikian. Yohanes 6 ayat 1. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Ayat 2, orang banyak berbondong-bondong mengikut Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ayat 3, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Lalu saya lompat di ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Dan kita tahu kisahnya, maka roti dan ikan itu tersedia buat orang yang begitu banyak. Langsung di ayat yang ke-12, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Bapak Ibu, kita menyaksikan salah satu mujizat yang terbesar yang dilakukan oleh Yesus. Demikian komentar seorang penulis. Yang setidak-tidaknya melalui mujizat ini 4 Injil itu mencatatkan. Itu yang dianggap ini menjadi satu mujizat yang dicatatkan oleh 4 Injil. Tidak semua mujizat dicatatkan oleh 4 Injil. Dan kita tahu ada orang-orang yang begitu rindu menyaksikan mujizat dan mengalami mujizat, sehingga rela berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus. Saya lanjutkan. Langsung di ayat yang ke-22. Judul perikopnya, orang banyak mencari Yesus. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Ayat 24, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ,
Dan murid-muridnya juga tidak. Mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Di dalam perikop berikutnya diberikan sebuah judul Roti Hidup. Saya lanjutkan ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Yesus mencoba merespon keinginan, kerinduan orang-orang yang datang mencari Yesus. Dan Yesus mengatakan, "Kamu itu datang tidak melihat tanda-tanda, tapi karena perutmu itu kenyang, karena kamu habis menikmati roti dan ikan itu. Habis mengalami mujizat itu." Dan itu selaras dengan bagian yang awal tadi kita baca, bahwa mereka itu benar-benar mencari Yesus karena mereka ingin melihat dan mengalami mujizat. Tetapi ketika Yesus sampai membicarakan setelah memberikan makanan secara jasmani buat orang yang banyak, yang mereka seperti domba yang tak bergembala itu, yang gak ada makanan, sekarang Yesus gilirannya membicarakan kepada mereka untuk tidak memikirkan, tidak bekerja untuk makanan yang bersifat jasmani itu, tetapi untuk roti, untuk makanan yang itu memiliki nilai rohani, memiliki nilai kekal. Lalu Yesus membicarakan tentang dirinya sebagai roti hidup. Tetapi tatkala Yesus sampai pada satu titik menjelaskan tentang roti hidup itu, maka mereka mulai timbul ada sebuah respon, gitu ya. Kita baca 41, "Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, 'Akulah roti yang telah turun dari surga.' Kata mereka, 'Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga?'" Mulai ada sebuah respon yang sifatnya kontra, sesuatu yang tidak bisa menerima apa yang menjadi perkataan Yesus. Lalu tatkala Yesus kemudian memberikan penjelasan lebih jauh, maka respon itu semakin kelihatan. Ayat 51 demikian, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Tentu saja karena mereka tidak paham apa yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi permasalahannya bukan saja mereka itu saling mungkin mendiskusikan, bertengkar istilahnya begitu. Sampai kemudian ada di antara mereka yang mengalami sebuah kebimbangan dan meninggalkan Tuhan. Di dalam perikop yang diberikan judul "Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea" dituliskan demikian, ayat 60. "Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, 'Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?' Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, 'Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?' Saudara, ayat 66 dituliskan, "Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia." Nah, bagian kisah ini sebetulnya juga dikutip
oleh Yancey, dan dia mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana sikap orang-orang yang banyak itu tatkala mereka mencari Yesus. Ada satu istilah yang dimunculkan, mereka adalah orang-orang yang kecanduan mujizat. Orang-orang yang kecanduan mujizat, yang mujizat oriented, yang melihat bahwa mujizat itu adalah segala-galanya dan itu harus dialami, harus diketahui. Saudara-saudara, sementara Yancey mau mengatakan ketika kita bicara mujizat, mujizat itu selalu mendapatkan sebuah respon yang bisa sangat berbeda. Dia mengkisahkan dia hidup di masa kecilnya dalam sebuah lingkungan yang cerita-cerita tentang mujizat itu selalu muncul di dalam ibadah minggu. Ada orang yang share, mujizat ini terjadi, mujizat itu terjadi. Dan hal-hal yang dianggap sesuatu yang mungkin buat kita perkara-perkara kecil itu dikategorikan mujizat. Misalkan seorang ibu yang mengantar anak, lalu dia khawatir tidak mendapatkan tempat parkir, dan memang dia tidak mendapatkan tempat parkir. Lalu dia berdoa, lalu Tuhan memberikan tempat parkir, dan disebut itu sebagai mujizat. Ada seseorang yang kehilangan pulpennya, penanya, tapi dia sudah mencari-cari dan tidak menemukan, lalu dia berdoa, pulpennya ketemu. Dan itu seringkali cerita-cerita seperti ini dikumandangkan. Sehingga dia mengatakan, saya hidup di dalam sebuah lingkungan di mana mujizat itu senantiasa dibicarakan. Lalu dia mulai mengatakan, waktu saya kecil, saya memikirkan Yesus itu seperti Superman. Yesus itu sebagai manusia yang luar biasa. Yesus itu sebagai pesulap besar, yang dia itu bisa berjalan di atas air, yang bisa memberi makan 5.000 orang, yang bisa mencelikkan mata yang buta, membuat orang yang tuli bisa mendengar, orang yang lumpuh itu bisa berjalan. Yang membuat Yancey kecil ini berpikir, aku itu pengen seperti Yesus. Seandainya aku itu memiliki kekuatan seperti Yesus itu, maka aku punya keinginan. Aku akan menggunakan kekuatan itu supaya tidak diganggu oleh orang-orang yang mengganggu aku kalau aku lagi ada di tempat perhentian bis. Aku bisa melayang sebentar di kelas, gitu ya, untuk membuktikan kepada orang-orang yang memang dia ingin membuktikan sesuatu. Dia memiliki sebuah gambaran tersendiri tentang Yesus dan mujizat-mujizat itu. Dan teman-teman, jangan lupa, buku yang ditulis ini adalah Yesus yang saya kira saya kenal. Dalam perjalanan waktu, ketika dia semakin dewasa, ketika dia semakin mencoba menggumuli imannya, maka ada perubahan-perubahan yang dialami oleh dia untuk melihat mujizat-mujizat, untuk melihat siapakah pribadi Yesus itu. Kita tahu bahwa dia tinggal di Amerika. Sementara di dalam bacaan yang nanti akan Bapak Ibu bisa baca yang sudah dibagikan, kita bisa menemukan ada satu bagian yang diungkapkan oleh Yancey ini. Dia mengatakan tentang seseorang begitu ya, yang mengatakan begini, Amerika itu ada orang-orang yang sebetulnya skeptis. Orang-orang yang tidak terlalu percaya kepada mujizat. Lalu dia menuliskan begini, beberapa skeptik tentu saja tidak punya tempat untuk mujizat. Mereka tidak percaya mujizat. Dan bagi mereka setiap kejadian yang supranatural atau supernatural harus dihapuskan. Museum Smithsonian di Washington memajang buku bersampul kulit di mana Thomas Jefferson menempelkan semua ayat dari Injil yang tidak mengandung kejadian mujizat.
Ini adalah Alkitab yang dibacanya setiap hari sampai menjelang akhir hayatnya. Injil yang lebih mudah diterima dari Sang Yesus. Dari Yesus Sang Guru, tapi bukan Yesus yang membuat mujizat. Nah, di dalam bagian ini Jefferson mau mengatakan bahwa seolah-olah mujizat itu sesuatu yang amat sulit untuk bisa difahami. Nah, teman-teman, di bagian awal dia mengutip perkataan seorang bernama Fyodor Dostoevsky yang menuliskan begini. Seorang realis sejati, kalau ia adalah orang yang tidak percaya, akan selalu menemukan kekuatan dan kemampuan untuk tidak mempercayai mujizat. Dan kalau ia dihadapkan dengan sebuah mujizat sebagai fakta yang tidak terbantahkan, ia akan lebih suka tidak mempercayai inderanya sendiri daripada mengakui fakta itu. Lalu dituliskan demikian, iman tidak berasal dari mujizat, tetapi mujizat itu dari iman. Nah, ada bacaan lain yang saya ingin bacakan bagi Bapak Ibu dari Injil, masih di dalam bagian Yohanes, yaitu Yohanes 12 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ke-11. Demikian. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang, bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Di samping ada orang-orang yang tadi disebutkan sebagai orang yang kecanduan mujizat di dalam bagian Injil, Injil juga mencatatkan ada orang-orang yang skeptik terhadap mujizat. Orang-orang yang dengan kejadian-kejadian mujizat-mujizat tersebut, maka itu bisa berdampak kepada sesuatu. Nah, bacaan tadi sebetulnya didahului dengan Yesus membangkitkan Lazarus. Dan itu menjadi berita yang menghebohkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh para petinggi agama tersebut bukan saja mereka berencana untuk menangkap dan membunuh Yesus. Lazarus yang dianggap sebagai bukti bahwa kejadian mujizat itu sungguh terjadi, itu pun harus disingkirkan. Yang intinya ketika kita melihat dari Injil, di sana untuk merespon mujizat, ada orang yang begitu senang terhadap mujizat, ada orang yang anti mujizat. Di dalam bab yang ke-9 ini kita diajak oleh Yancey untuk, kalau saya boleh tempatkan diri saya, melakukan positioning. Posisi kita itu posisi di mana? Apakah kita itu ada di dalam sebuah posisi bahwa kita ini seperti orang yang kecanduan mujizat? Mujizat adalah segala-galanya. Mujizat itu sesuatu yang luar biasa. Sempat dikutip oleh Yancey. Di Amerika itu ibadah-ibadah yang terkait dengan penyembuhan itu terjadi. Boleh dikatakan marak terjadi di mana-mana. Padahal sebetulnya itu adalah orang-orang mengalami penyakit-penyakit secara badani. Padahal sebetulnya gereja-gereja juga tahu problem utama manusia itu bukan permasalahan badani, tapi permasalahan jiwani atau rohani. Akarnya adalah dosa. Mengapa itu tidak menjadi interest dari gereja-gereja untuk melakukan sesuatu untuk membuat orang-orang itu bisa mengenal Tuhan, bisa mereka mengalami kuasa Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dengan kata lain, dia mengatakan di Amerika sana juga orang yang kecanduan mujizat itu begitu luar biasa. Sehingga satu hal yang patut untuk direnungkan yang dicatatkan oleh Yancey adalah begini. Mujizat itu tidak bisa menimbulkan iman.
Sekalipun ada yang dipakai oleh Tuhan membuat orang menjadi percaya. Tapi seharusnya orang itu adalah orang yang kemudian bisa mengalami mujizat karena dia punya iman. Pemahaman ini jangan dibalik. Lalu satu hal di bagian penutup saya ingin sampaikan, yang saya ingin mengajak kita untuk melihat begini. Yesus datang, agenda utamanya itu bukan mujizat. Agenda utama Yesus itu bukan menyembuhkan orang yang buta, orang yang tuli, orang yang lumpuh, bukan. Tetapi agenda utamanya adalah untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Sehingga kalau kita mau melihat, lalu mujizat itu untuk apa? Saya rindu Bapak Ibu bersedia membaca tulisan yang sangat menarik ini. Lalu mujizat itu dilakukan oleh Tuhan untuk apa? Apakah untuk tanda-tanda tadi seperti yang dituliskan di dalam Yohanes? Agar kita bisa masuk dan memahami, mengetahui agenda utamanya Tuhan. Dan mengalami bagian itu yang jauh lebih penting. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya rindu apa yang saya sampaikan ini cukup untuk menstimulan Bapak Ibu bersedia membaca artikel yang sudah dikirimkan atau bab yang ke-9, agar kita sebagai orang-orang percaya ini kita percaya mujizat, kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, tetapi kita merespon dengan tepat dengan apa yang disebut dengan mujizat tersebut. Dan saya rindu tatkala kita membaca ini, kita diberkati. Kita menjadi orang-orang percaya yang semakin dewasa di dalam menjalani kehidupan kita. Membuka diri terhadap kuasa Tuhan, tetapi kita juga terus membuka diri terhadap apa yang menjadi agenda utama Tuhan. Dan kita ada di dalam agenda itu, agar dunia yang berdosa menjadi percaya kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, ketika kami mencoba membicarakan mujizat, maka bisa terjadi pro dan kontra di antara obrolan kami ini ya Tuhan. Dan ternyata kami sadar bahwa kami ini ada di dua kubu yang berbeda. Kami sebagai orang-orang yang mungkin skeptis, atau kami sebagai orang-orang yang mungkin sangat mujizat oriented. Kami sangat kecanduan mujizat. Tuhan, tolonglah, biarlah melalui apa yang kami baca, itu semakin menolong kami, semakin mendewasakan kami berespon dengan tepat. Di satu sisi kami mempercayai bahwa tidak ada kuasa yang sehebat kuasa-Mu. Segala sesuatu yang Tuhan mau kerjakan itu pasti dapat dilakukan. Tetapi biarlah itu tidak menutup pemahaman-pemahaman yang benar dari iman kami untuk memahami bahwa apa yang Tuhan lakukan melalui mujizat-mujizat itu sesungguhnya bukan agenda utama kedatangan-Mu di dunia yang berdosa ini. Tuhan, tolonglah setiap kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, dengan keyakinan bahwa kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa, kami memohonkan bersama-sama dengan setiap kami yang sedang menghadapi pergumulan permasalahan. Entah itu sakit penyakit, bahkan kami mungkin yang terpapar COVID ya Tuhan. Di satu sisi kami tahu ada obat-obatan yang harus kami minum, istirahat, asupan makanan yang baik, mengatur agar kami tidak terjebak kepada tingkat stres yang tinggi. Tapi di sisi lain kami juga rindu ada jamahan Tuhan, mujizat Tuhan itu terjadi. Menjamah kami sehingga kami dikuatkan, sehingga kami disehatkan, sehingga kami dapat melakukan aktivitas-aktivitas seperti sedia kala. Kami juga yang pada saat ini ya Tuhan sudah merasa hidup kami ini banyak kebuntuan,
Kami berusaha untuk bekerja, kami berusaha untuk manuver, kami berusaha untuk melakukan ini itu, tetapi kami masih sulit untuk mendapatkan apa yang kami rindukan. Kami juga merindukan mujizat Tuhan itu terjadi, sehingga apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami itu disediakan oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu dalam situasi-situasi seperti ini, Engkau terus bekerja menyatakan maksud kehendak-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu kepada setiap kami. Di sisi lain kami juga mau ya Tuhan menjadi umat Tuhan yang terus belajar. Terkhusus belajar kebenaran firman-Mu. Menyediakan diri dengan tekun, dengan setia untuk memahami maksud kebenaran firman Tuhan. Lalu kami mencoba ya Tuhan untuk mengcompare dengan kehidupan yang kami jalani. Sehingga kami bisa menemukan apakah kami sudah menjadi pelaku firman atau belum. Seberapa banyak harga yang harus kami bayar ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, tolonglah kami. Kami pada saat ini ya Tuhan juga tetap mau berdoa, supaya Tuhan boleh memberkati perjalanan kehidupan gereja-Mu ini. Orang-orang percaya yang ada di dalamnya. Biarlah kami tetap membuka diri terhadap kuasa Tuhan. Tapi kami tidak terjebak menjadi orang-orang yang kecanduan mujizat. Yang seolah-olah iman kami itu menjadi iman yang kuat ketika kami menyaksikan dan mengalami mujizat. Dan tatkala mujizat itu tidak terjadi, maka kami berangsur-angsur mulai dingin hati dan kami meninggalkan Tuhan. Ya Tuhan, karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami bukan dilakukan berdasarkan mujizat, tetapi melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Dan biarlah tatkala kami menjadi orang percaya, kami pun ya Tuhan boleh memahami pengajaran-pengajaran ini dengan baik, dengan benar. Bapa, kami pada saat ini juga mau menyerahkan sekali lagi untuk perjalanan gereja-Mu ini di dalam semester yang kedua ini ya Tuhan. Ada program-program yang harus dikerjakan oleh gereja secara bersama-sama. Baik mempersiapkan raker, ataupun di dalam rangka untuk mempersiapkan proses pemilihan majelis. Ini gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tetap datang kepada-Mu, Sang Empunya gereja. Tuhan yang memiliki gereja ini. Agar kami sebagai hamba-hamba Tuhan, majelis-majelis dan jemaat-jemaat, kami senantiasa memintakan ada hikmat pertolongan pimpinan Tuhan di dalam melaksanakan apa yang menjadi hajatan gereja-Mu ini ya Tuhan di dalam semester ini. Bapa di dalam surga, kami juga mau menyerahkan nanti di penghujung bulan ini akan ada acara pembinaan. Biarlah Tuhan juga boleh menolong setiap hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga untuk setiap orang yang mau mengikuti pembinaan ini, khususnya pasutri-pasutri. Tuhan juga boleh memberkati agar melalui proses pembinaan ini kami secara kedalam membangun keluarga yang diberkati. Tetapi keluar kami ini juga menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Bapa, inilah yang menjadi kerinduan-kerinduan kami. Dan kami percaya ya Tuhan, karena Engkau sudah menjamah hati kami, maka kami juga rindu Engkau mendengarkan setiap seruan doa kami, dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan maksud kehendak-Mu dan waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sekali lagi selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, dan saya yakin Bapak Ibu diberkati melalui bacaan itu.